Wadimor, tentu sarung kita. Pemuda Islam adalah generasi bangsa sekaligus generasi agama, penerus tongkat estafet kepemimpinan. Dalam sosiologi, pemuda dikatakan sebagai agent of change atau pelaku perubahan. Di tangan anak-anak muda Islam khususnya, kelangsungan hidup dalam berbangsa, beragama, dan berbudaya dipertaruhkan. Pemuda Islam juga merupakan jawaban dari persoalan-persoalan yang menyangkut bidang sosial, politik, dan agama. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga tidak terlepas dari peranan perjuangan anak-anak muda. Al-Quran dengan indahnya telah memberikan kisah teladan pemuda yang teguh pendirian dan kuat imannya dalam memegang prinsip kebenaran. Ashabul Kahfi. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 13 Allah berfirman, "Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami beri mereka bimbingan lebih banyak lagi." Di era serba modern ini, generasi muda diharapkan mampu memberikan perubahan besar ke arah yang lebih baik, melanjutkan perjuangan para ulama, menyaring informasi dari budaya barat yang menyimpang, sehingga dapat membawa kembali Islam pada masa kejayaan. Siang hari ini, kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, bagaimana sosok pemuda yang ideal menurut Al-Quran, dan bagaimana pula perjuangan pemuda Islam dalam sejarah. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Al-Ansor Bumi Satria Kencana, Bekasi, Jalan Arjuna Raya, Komplek Bumi Satria Kencana, Bekasi. Pemirsa, hari ini bertepatan dengan diperingatinya Hari Sumpah Pemuda. Damai Indonesiaku mengangkat satu tema yang sangat menarik yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda, yaitu Pemuda Islam dan Tantangan Zaman. Saya Sabrina Raisa, tentunya tidak sendiri, bersama dengan sahabat saya Mas Sofyan yang telah hadir akan menyapa narasumber yang siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Betul sekali, hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Maka dari itu tema yang akan kita angkat berkaitan dengan pemuda. Bagaimana sosok pemuda dalam Islam atau sosok pemuda yang ideal menurut Al-Quran. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita yang sudah akan menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Insya Allah ada Ustazah Aini Aryani, kemudian juga Gus Han dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Di segmen satu ini pemirsa, kita akan menyimak bersama-sama tausiah yang disampaikan oleh Gus Han berkaitan dengan teladan masa muda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Saun Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan dapat mantu yang gagah perkasa. Dan yang bapak-bapak tidak menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan utangnya hilang semuanya, lunas semuanya. Utang arisan, cicilan panci, cicilan kompor, lunas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak utangnya orang di sini. Saya pantun dulu Bu ya. Karena saya tidak pernah yang mengatakan saya cakep kalau tidak pakai pantun, ya kan? Boleh Bu ya? Burung gelatik indah warnanya. Alhamdulillah sekarang saya bertemu dengan ibu-ibu cantik dari Satria Kencana. Bapak-bapak juga? Oh iya. Sholat jamaah di Masjid Ansor. Selamat siang bapak-bapak yang gagah karena pakai sarung Wadimor. Benar nih? Wadimor kayak ini. Wah ini sponsor jalan lagi saya nanti ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu wa ala umri dunya waddin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati Sumpah Pemuda. Dan kita tidak bisa lepas dari karakter orang yang paling kita cintai, paling kita agungi. Yaitu siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bukan hanya manusia, tapi malaikat pun mengucapkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa agungnya Nabi kita, betapa mulianya Nabi kita. Tapi masalahnya, kenapa generasi kita lebih mengidolakan artis-artis Korea? Apa kira-kira sebabnya? Apa kira-kira sebabnya? Bisa jadi karena value atau nilai-nilai Nabi Muhammad itu tidak sampai di sini sekarang ini. Karena kita sudah lupa mengingat tentang betapa baiknya Nabi besar Muhammad SAW. Ini bedanya. Kalau kita mengadakan kegiatan kepada para alim ulama, biasa acaranya apa? Haul, ya kan? Peringatan meninggalnya. Tapi kalau untuk Nabi besar Muhammad SAW, peringatannya adalah maulid nabinya.
Karena mulai lahirnya sudah tampak kebaikan-kebaikan yang bisa kita tiru. Masih ingat usia berapa Nabi menikah? Berapa? Masih ingat istrinya berapa, Bapak? Yang tahu Bapak Ibu ini ya. Nah kira-kira pada saat menikah pertama, kenapa Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW? Kira-kira apa? Akhlaknya. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Yang penting adalah karakternya. Ada sekarang ini semua teknologi bisa dikembangkan dan bisa dilakukan oleh robot. Sopir habis ini hilang. Ahli desain habis ini hilang. Apalagi kira-kira? Operator apapun semuanya hilang, akan digantikan robot. Tetapi robot tidak menggantikan akhlakul karimah atau bahasa sekarang adalah soft skill. Apa Bu? Soft skill. Soft skill itu artinya bagaimana karakter kita. Bagaimana kita komitmen dengan yang lain. Bagaimana bertanggung jawab dengan yang lain. Masih ingat Nabi Muhammad dikasih gelar Al-Amin usia berapa? Usia berapa? Ayo. Berapa? Usia 35. Usia 35 Nabi Muhammad sudah digelari Al-Amin karena apa? Karena karakternya sudah terbaca ketika sudah mulai usia 9 tahun diajari berdagang dan bahkan berdagangnya sudah lintas negara. Dahsyat. Maka sangat aneh ketika ada orang yang selalu mencaci itu perasaan setiap hari berdagang aja kok gak pernah ngurusin apa-apa. Emang dikiranya Islam itu gak berdagang? Islam juga berdagang, Islam juga bekerja, karena pada suatu saat Nabi pernah marah-marah kepada orang pemuda yang di saat jam orang kerja, tapi dia masih dalam masjid. Apa artinya? Waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah ya ibadah, karena kamu punya kewajiban yaitu menyenangkan pasanganmu, menyenangkan keluargamu dan menghidupi keluargamu dan menafkahi anak-anakmu. Maka beragama itu bukan berarti meninggalkan dunia, karena dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Ketika kita baik dengan tetangga, ketika kita bertanggung jawab dengan tetangga, menghormati tetangga, maka itulah Islam yang sebenarnya. Maka kita nggak usah berpikir apakah Islam itu harus pakai peci, pakai sarung, pakai jubah, enggak. Islam itu ada di karakter kita. Islam itu ada di sikap kita. Menghargai orang lain, menghargai tetangga, dan menghargai orang lebih tua, dan menyayangi orang lebih muda. Nabi Muhammad sangat-sangat memiliki karakter yang harus kita tiru. Komitmennya. Ketika dikasih amanah oleh Khadijah, tidak ada satupun barang yang hilang. Bahkan selalu menguntung dan melebihi dari untung yang lain. Ketika dikasih beban, dikasih amanah untuk mengasuh atau membawa kambing, tidak ada kambing satupun yang hilang. Artinya apa? Komitmen, amanah, dan dia menjaga sekali tentang janjinya. Yang berikutnya, Nabi Muhammad sangat kreatif. Kalau misalnya anak muda sekarang, ya yang penting saya di masjid aja deh, nggak usah mikir macam-macam, nggak bagus juga. Masjid oke, kerja juga harus oke. Kerja yang baik itu adalah ibadah. Asalkan Bapak-Bapak Ibu semuanya, ketika kerja yang dalam benaknya Bapak semuanya adalah bagaimana nasib istri saya. Bagaimana nasib anak saya. Maka karakter itulah yang harus ditiru pada kita semuanya tentang Nabi besar Muhammad SAW. Komitmen, yang kedua adalah kreatif ya. Dan yang berikutnya adalah cerdas di dalam bersikap. Cerdas di dalam mengambil kesempatan. Bukan berarti kita kerja berdasarkan tenaga saja, pikiran saja, tapi harus niat dan juga harus cerdas dan juga harus memiliki teknologi dalam berpikir kita. Maka marilah dalam momentum Sumpah Pemuda ini, mari kita manfaatkan ini sebagai koreksi kita. Apakah pemuda kita sudah
memiliki karakter seperti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan hikmah bagi kita semuanya bahwa Nabi Muhammad adalah idola kita, bukan artis Korea. Sepakat ya Bu? Nah, nanti akan kita bincang-bincang tentang bagaimana kita berekonomi dengan baik, bersyariah dengan baik di segmen terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Han telah memberikan pencerahan bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa mudanya. Bahkan di usia 35 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin. Ini menjadikan satu evaluasi dan satu cerminan bagi kita semua, khususnya bagi seorang pemuda. Lalu bagaimanakah melihat sosok pemuda atau seorang remaja yang ideal menurut Al-Quran? Insya Allah di segmen kedua akan dijelaskan oleh guru kita Ustazah Aini Aryani. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Gus Hans tentang bagaimana teladan Rasulullah semasa muda. Dan kali ini kita akan masih mendengarkan tausiah menambah pemahaman kita yang akan disampaikan oleh Ustazah Aini Aryani mengangkat subtema Pemuda Islam menurut Al-Quran. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ini pemuda dan tantangan zaman jamaah sekalian. Zaman makin kesini, makin kesana, Bapak Ibu. Ya, maka pastikan kita sebagai pemuda atau kita yang punya anak-anak muda, membuat mereka bisa membentengi dirinya dengan iman dan akhlak yang salihah, yang karimah. Nih khususnya anak perempuan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya anak perempuan? Punya. Sudah tua atau masih muda? Masih muda, berarti pemudi ya Bu ya. Nah, tadi Gus Han sudah menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemuda dan pemudi. Sekarang bagaimana khususnya pemudi agar bisa menghadapi tantangan zaman sesuai dengan arahan Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan Bu, apalagi masih muda, semuanya ingin dieksplor. Boleh tidak anak perempuan kita mengeksplor zaman yang makin Masya Allah majunya? Boleh. Tapi pastikan mereka itu masih right on the track. Ya Bu ya? Iya. Bagaimana agar iman anak-anak kita khususnya yang perempuan terjaga? Nomor 1 Bu, ajarkan mereka untuk menjaga rasa malu. Wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa rasa malu itu adalah bagian dari iman. Nih anak-anak sekarang Bu, Masya Allah, kadang-kadang kualitas malunya udah menurun. Joget-joget, pinggulnya, pinggangnya, semuanya diupload. Yang dicari apa? Like dan subscribe. Viral. Nah itu yang dicari, padahal harusnya yang dicari adalah ridhonya Allah. Maka sampaikan pada anak-anak kita khususnya remaja putri ini, nak, jangan melakukan apapun yang bisa engkau sesali nanti kalau sudah besar, sudah tua. Ajarkan anak kita untuk menjaga batasan pergaulan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Anak putri kita ini terlalu berharga untuk disentuh oleh laki-laki yang tidak halal baginya. Banyak yang bilang Bu, kalau laki-laki katanya dilihat dari masa depannya, tapi kalau perempuan dilihat dari masa lalunya. Maka pastikan remaja Islam, anak-anak perempuan kita ini, kita jaga betul-betul agar nanti waktunya mereka dipinang oleh seorang laki-laki tidak perlu ada aib yang dikhawatirkan.
gara-gara masa lalunya disesali. Gak usah anak-anak kita disuruh pacaran, gak usah. Aduh sekarang trennya begitu, tidak perlu ada tren kalau tidak sesuai dengan maunya syariat. Tidak sesuai dengan aturan yang Allah dan Rasulnya gariskan. Kemudian kalau anak-anak kita misalnya Bu, mau posting apapun, mau komen, mau foto, mau video, bilang sama anak kita, pikir berkali-kali sebelum kamu post. Karena apa yang sudah ada di internet Bu, jejak digital itu susah dihapus. Mungkin sekarang mereka masih enjoy foto-foto lidahnya dijulur-julurkan, aduh. Diimut-imutkan, Masya Allah. Pinggulnya digoyang-goyang, na'udzubillah, diposting. Kelak 20 tahun lagi mereka menikah dan punya anak, itu video Bu dilihat sama anaknya, malu enggak? Malu. Maka buatlah anak kita ini agar masa mudanya tidak akan disesali di masa tuanya. Ini pertama tadi Bu tentang menjaga rasa malu. Dijaga juga agar anak kita tidak membuka auratnya. Auratnya perempuan dari mana sampai mana Bu? Memang para ulama nanti berbeda pendapat, tapi yang masyhur dikatakan bahwa seluruh tubuhnya illal wajah wal kaffain. Apa artinya? Kecuali wajah dan al kaffain. Apa itu al kaffain? Telapak tangan, punggung tangan. 2 kaf. Maksudnya batinul kaf itu telapak tangan dan zahirul kaf itu punggung tangan. Itu yang disebut dengan al kaffain. Jadi kalau diterjemahkan wajah dan telapak tangan sebetulnya belum komprehensif maknanya. Maksudnya wajah dan telapak tangan plus punggung tangan, batasannya pergelangan tangan. Nah, kalau misalnya anak perempuan kita jalan-jalan Bu, misalnya lagi ada field trip di sekolahnya, lagi ada LDKS, apalah yang nanti mereka tidur di villa bareng teman-temannya. Pastikan remaja putri anak kita walaupun tidur dengan sesama temannya perempuan, pakailah baju yang menutup aurat dengan sesama perempuan. Sesama perempuan ada Bu auratnya, batasannya ada? Ada. Dari pusar sampai lututnya sesama muslimah gak boleh kelihatan. Walaupun dengan sesama muslimah. Jadi bilang sama anak kita perempuan ini yang lagi mau camping, yang lagi mau field trip, nak nanti tidurnya tetap pakai celana, setidaknya celana panjang yang sebetis, selutut. Jangan pakai daster yang los Bu. Ya. Jangan gitu, karena walaupun dengan sesama perempuan ada batasan auratnya. Nah jamaah sekalian, ini yang pertama tentang rasa malu tadi. Ajarkan dari sekarang anak kita atau betul-betul kita jaga. Masya Allah menjaga anak perempuan Bu, lebih susah katanya daripada jaga anak laki. Yang kedua jamaah sekalian, anak kita ini kita nasihati. Kita bimbing agar mindsetnya itu tidak tergoda untuk mengikuti tren-tren kecantikan masa kini yang melanggar aturan syariat. Apa Bu sekarang udah macem-macem Bu, semuanya ada. Ya Bu ya, alis ditato. Allah udah kasih alis Bu, dicoret, ditipek. Ya, ditipek tuh, diapain tuh? Dicukur, ditatoin. Masya Allah. Mungkin itu Bu kata orang ya, perempuan gimana mau kalah. Seri aja ogah gitu ya. Alis aja udah digambar sama Allah, digambar ulang Bu. Masya Allah. Nah kalaupun kita mau gambar alis boleh, tapi jangan ditato, jangan dikerik, pakai pensil alis aja udah cantik Ibu. Karena terlarang, gak usah pakai tato, gak usah nyambung-nyambung rambut, apalagi dengan rambut asli manusia gak usah. Ini nanti masuk apa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi kita? La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallahi ta'ala. Tidak boleh pertama washimat dan mustawshimat. Tidak boleh punya profesi mentato dan juga tidak usah ditato. Tidak usah
alisnya itu dikerik, yang ngerik sama yang dikerik juga sama-sama kena dosanya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari godaan-godaan tantangan zaman yang tidak sejalan dengan aturan syariat Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, pemuda maupun pemudi, bisa menghadapi zaman yang akan datang dan tetap dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aini. Lagi-lagi kita diingatkan, khususnya kita sebagai orang tua, untuk betul-betul membimbing dan juga menuntun anak-anak kita, khususnya yang sudah masuk ke masa usia muda. Betapa kita agar diingatkan untuk menjadi orang tua yang membawa anak-anak kita sesuai syariat dan juga tuntunan agama, terlebih pada tuntunan Al-Quran. Dan pemirsa, di segmen berikut kita akan menengok sedikit ke belakang sejarah bagaimana sosok pemuda Islam dalam sejarah. Insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar yang sangat menarik, yaitu pemuda Islam dan tantangan zaman. Di segmen ini pemirsa, Ustadz Arifin Nugroho akan bercerita tentang bagaimana para pemuda Islam pada zaman sejarah dulu. Sesaat lagi, dan inilah kita langsung panggilkan Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'at rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi malam dan beberapa hari yang lalu sahabat-sahabat kita di Palestina sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 malam ini hampir 10.000 yang meninggal. Kalau kita lihat kita tidak kuat, maka bismillah sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Sejenak kita mohon munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di masjid ini ataupun yang ada di rumah, di seluruh Nusantara. Kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada para pejuang yang ada di Palestina. Allah berikan kesabaran atas ujian ini, dan Allah berikan surganya kelak. Dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa segera Allah merdekakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Allahumma wahid sufufahum, wajma' kalimatahum, wasaddid ramyahum. Allahumma ankidil masjidal aqsa min kaidil kafirin as-sahyuniyin. Allahumma ahlikil kafarata. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma alaika bil yahud wa man awanahum ya rabbal alamin, ya qahar, ya jabbar, ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di antara yang dicontohkan oleh para pemuda di zaman Nabi SAW adalah kebersamaan, al-ukhuwah. Walaupun kalau saya mau bicara pemuda agak bingung juga di sini. Istilah kata orang feel-nya nggak dapet gitu. Harusnya ini judulnya Husnul Khotimah. Ya. Karena udah deket semuanya, ini udah deket. Pojok tuh nggak lama tuh kayaknya, hati-hati. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang ini kan 28 Oktober. Minimal yang ada di hadapan saya mantan pemuda. Ya. Walaupun pemuda menurut syariat itu mulai baligh sampai usia 60 tahun itu pemuda. 60 sampai 70 itu menjelang tua. 70 ke atas baru saykhukhah, tua. Kita pakai definisi itu aja. Jadi insya Allah yang di hadapan saya ini
mayoritas pemuda. Biar saya tidak merasa saya sendiri yang muda gitu. Ya. Bapak Ibu, tadi Ustadz Sofyan minta saya sejarah gitu. Cuman karena momennya ini adalah momen yang luar biasa. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri di saat media sosial begitu mudah untuk diakses. Maka selain kita bicara sejarah, kita akan bicara kekinian, belajar bagaimana seorang pemuda yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW. Ada seorang yang bernama Abdullah, bapaknya ulama besar namanya Ahmad. Berarti namanya siapa tuh? Abdullah bin Ahmad. Bin bapak kakeknya namanya Hambal. Berarti siapa namanya? Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Anaknya Imam Ahmad. Beliau menyampaikan hadis ini. Aku lihat ada hadis yang ditulis oleh tangan ayahku sendiri dan disampaikan perawi ke atas sampai dengan Nabi SAW dari jalur Abi Layla. Disampaikan begini, Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan ada terus di antara umatku. Mungkin bahagian di dalamnya berarti pemuda nih. Di antara umatku zahirina 'alal haq, yang dia akan terus memegang teguh kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Enggak peduli ada orang yang celak dia, fitnah dia, ada yang hina dia, mau banyak like enggak banyak like, mau ada follower enggak ada follower, enggak peduli. Terus betul-betul memegang hak, memegang agama ini dengan baik. Lalu para sahabat kala itu ketika mendengar sifat yang begitu luar biasa, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, di mana mereka? Di mana mereka?" Nabi SAW mengatakan, Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, di seputar Masjidil Aqsa, di Palestina, wa fi aknafi Baitul Maqdis, dan di seputaran Masjidil Aqsa. Maka para pemuda, mana pemuda? Susah. Pemudi, waduh. Kalau udah jilbab seragam itu biasanya bukan pemudi. Tapi ibu-ibu majelis taklim, alhamdulillah. Para pemuda, para pemudi yang hadir maupun yang di rumah, kita punya contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan ini dulu pernah menjadi bahagian dari para pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Bagaimana kita punya DNA darah pejuang yang sama dengan mereka. Bahagia kita, nenek moyang kita dulu pejuang yang mempertahankan kemerdekaannya, merebut haknya, menjaga kehormatannya, dan ternyata sekarang sahabat kita yang ada di sana, jiwa pemuda mereka pun mengalir. Pemuda itu apa sih? Satu, seperti Khalid bin Walid. Khalid ibnul Walid. Ini sahabat pemuda apa sahabat tua? Khalid bin Walid muda atau tua? Waktu usia beliau 18 tahun, beliau muda. Ya kan? Tergantung mau diceritain kapan. Kalau usia 18 tahun beliau muda, usia 30 tahun beliau muda. Umar bin Khattab, sahabat tua atau muda? Hah? Saat 25 tahun muda. Ali bin Abi Thalib, sahabat tua atau muda? Saat muda, muda. Saat tua, tua. Tetapi kita bisa belajar bagaimana beliau-beliau radhiyallahu anhum wa radu'an. Masa mudanya, bayangkan hidup di Madinah. Di Madinah, kota kecil. Jangan dibayangin Madinah sekarang. Madinah dulu itu kota kecil. Tapi mampu berhadapan dengan kekuatan imperium besar tanpa harus merasa dirinya rendah. Ada seorang pemuda juga lah. Waktu muda beliau muda. Namanya Riba ibn Amir. Ini Riba ibn Amir diminta Sa'ad ibn Abi Waqqas, panglima perang di Qadisiyah. Ini panglima perang juga muda nih. Diminta untuk kamu, saya lagi kurang enak badan tapi saya dapat undangan dari Rustum, jenderalnya Persia tuh. Saya lagi gak enak badan, kamu yang jalan. Ini Riba ibn Amir Pak, bukan wakilnya panglima, bukan. Itu
prajurit paling belakang yang tukang apa? Nyapu jalanan kalau ada perang, kalau ada pedang ketinggalan. Disuruh menemui jenderal tertingginya Persia. Begitu datang namanya prajurit paling belakang, ya udah bajunya baju kain kasar aja. Kain kasar. Topinya juga ala kadarnya dibeli, pedangnya aja nggak pakai sarung. Cuman pakai kain diputer-puter. Kudanya kurus. Begitu sampai di tenda, begitu sampai di tenda, apa yang terjadi? Pengawalnya pada ngelihat nih, pengawal si Rustum, panglima Persia tadi. Wah, jangan begini dong, kamu mau jumpa dengan raja kami, jangan begini. Kamu mau jumpa dengan panglima kali, ganti bajumu, ganti pedangmu, ganti kudamu. Apa kata beliau? Kamu undang saya. Kalau kamu nggak mau dengan penampilan saya begini apa adanya, biar saya pulang. Oh jangan, kalau pulang jangan. Ya kalau mau terima ini, kalau nggak saya pulang. Oh jangan pulang, ayo masuk. Begitu sampai di dalam, jenderalnya duduk di atas, ini diminta suruh duduk di bawah, nggak mau. Kalau mau duduk sama-sama di atas. Kalau sama-sama di atas, oke. Kalau saya di bawah, saya pulang. Oh jangan. Coba luar biasa. Banyak dari kita itu yang tanpa sadar kita mengikut arus yang membuat kita itu menjadi hina. Tapi kalau kita belajar dari pemuda dahulu, kenapa mereka mampu untuk bisa mendapatkan kehormatan, aizah, ditakuti musuh, disegani oleh teman. Karena apa? Mereka mampu untuk menjaga jati diri. Paham para pemuda? Pemudi? Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Arif Nugroho. Tausiah yang disampaikan tadi betul-betul membuat darah muda kita menggelora lagi. Meskipun para jamaah di sini sudah pernah muda ya. Baik, saya sudah bersama rekan Sasa, ada penanya yang sudah siap, nanti akan dijawab di segmen berikut. Silakan Sasa. Ya, terima kasih Mas Sofyan dan pemirsa, telah ada satu jamaah yang ingin bertanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Ida. Ibu Ida. Iya. Mangga, silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi tantangan zaman saat ini, saya ingin bertanya Pak Ustadz dan Bu Ustazah, apa peran para pemuda dalam masyarakat menurut pandangan Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa Ustadz Ustazah. Dan pemirsa, kita akan segera mengetahui jawabannya di segmen selanjutnya. Usai jeda, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Kita kembali dalam Damai Indonesiaku. Di segmen ini kita masuk dalam sesi tanya jawab. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi. Bagaimana, seperti apa peran pemuda dalam Al-Quran. Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama kami persilahkan terlebih dahulu Gus Han untuk menjawabnya. Silakan Gus Han. Ya, terima kasih. Tadi yang bertanya, Ibu Pemudi, siapa namanya? Ibu Pemudi Ida yang... Ya memang tadi dari awal saya sudah bingung ini. Tapi ya, alhamdulillah semuanya sudah pernah menjadi pemuda dan pemudi kan ya Bu ya. Ya. Jadi kalau saya kembalikan lagi kepada masa mudanya Nabi, pada usia 20 tahun, Nabi Muhammad itu sudah aktif dalam kegiatan sosial namanya Hifdzul Fudul. Itu adalah organisasi yang care, yang fokus kepada pembelaan orang-orang miskin dan tertindas. Artinya apa? Anak-anak muda sudah harus terlatih untuk menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Menjadi pemuda yang maslahah, menjadi pemuda yang memberikan manfaat kehadirannya. Maka bagaimanakah ciri-ciri pemuda Islam? Mereka tidak memikirkan diri sendiri, tidak ego dengan diri sendiri, tapi dia juga merasa jika saudaraku di Palestina sakit, maka aku juga sakit. Jika misalnya ada tetanggaku yang belum makan, dan aku merasakan lapar. Jika ada tetanggaku yang tergusur rumahnya oleh penindasan-penindasan yang gak jelas, aku merasakan itu semuanya. Itulah pemuda muslim yang sebenarnya. Dan pemuda muslim tidak hedonis. Pemuda muslim tidak merasa tidak penting dengan orang lain. Pemuda muslim harus merasa menjadi bagian dari bersama dan tidak boleh kehadiran anak-anak muslim muda itu tidak memberikan manfaat kepada sekitarnya. Khairun nas
Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Silakan, biarkan mereka aktif dalam organisasi. Di MDI mungkin ada organisasi apa untuk yang muda-muda, misalnya ada rohis atau kegiatan untuk yang ibu-ibu yang muda-muda, kegiatan yang positif-positif. Silakan, kalau punya anak, punya putri, lebih baik kita asah untuk membangun soft skill-nya, berorganisasi agar dia care dengan yang lain. Saya kira itu mungkin ya, Ustaz ya. Baik, terima kasih Gus Han. Berikutnya ke Ustazah Aini. Kalau tadi Ustazah Aini menelaah dari sisi pemudinya, mungkin bagaimana kalau dari sisi pemudanya dari yang ideal menurut Al-Quran? Silakan Ustazah Aini. Baik pemuda ataupun pemudi, sebetulnya ini yang dianjurkan dalam syariat itu adalah mereka yang mandiri sebetulnya. Baik itu mandiri dalam urusan dunianya, dalam urusan mereka menghadapi tantangan zaman, ataupun mandiri dalam urusan akhiratnya. Pertama, mandiri dalam urusan dunianya untuk kemaslahatan masa depannya. Ini Bu, Ibu biasanya kalau anak kelas 5 SD, kelas 6, kelas 1, 2 SMP, Ibu masih nyiapin enggak tuh buku-buku pelajarannya? Masih. Nah, kapan mau mandirinya? Jadi anak kalau misalnya malam tuh Bu, Ibu tinggal suruh, "Nak, siapkan buku pelajaran untuk besok." Anak kita Bu, SMP misalnya, dia mau camping sama teman-temannya, dia ada LDKS, ada field trip, yang nyiapin ibu juga atau anak-anak? Kadang anak-anak tapi ibunya ikut repot ya Bu ya. Lebih repot ibunya malah kadang-kadang. Maka harusnya kita bilang sama anak kita, "Nak, siapkan." Kalau anak kita belum bisa, jangan sini mama siapin, bukan. Yuk kita siapin bareng. Apa yang harus kamu siapkan? Ini kira-kira gimana biar kamu bisa menyiapkannya. Oh kurang ini mah, kurang itu mah, beli. Kemana mah? Kira-kira di mana? Yuk mama antar cari sendiri. Kalau buku anak-anak kita hilang, ibu yang repot nyariin apa anaknya? Ibunya. Anak kita antar ke toko bukunya Bu, suruh dia cari sendiri. Jadi anak kita yang melakukan kelalaian, jangan ibunya yang bertanggung jawab. Anak kita ajarkan untuk bertanggung jawab setidaknya untuk dirinya sendiri. Kalau semua ibunya yang melakukan, kapan anak kita bisa mandiri? Yang kedua, mandiri urusan akhiratnya Bapak Ibu. Anak itu bisa dibilang mandiri kalau sholat tidak usah diingatkan lagi. Kalau sudah kuliah masih harus ditelepon, "Nak, di kosan udah sholat apa belum?" Masya Allah, anaknya sudah di kos-kosan tinggalnya masih ditelepon. Kalau anaknya bilang udah tapi belum, resiko. Ya kan? Jadi anak kita ini Bu, pastikan sudah betul-betul mandiri urusan akhiratnya. Karena urusan jadi anak muda itu sudah disuruh oleh Rasulullah untuk sholat dari umur 7 tahun udah tinggal disuruh. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kalian sholat umur 7, jadi umur 7 tinggal suruh, bukan baru diajarin. Umur 10 masih gak mau sholat, boleh dihukum, tapi kalau belum umur 10 jangan dihukum dulu. Kenapa? Karena kita ingin mereka itu nanti menghadapi usia baligh, udah tidak usah disuruh lagi, udah gak usah diingetin lagi. Mereka siap memasuki usia baligh dengan semua tantangannya, tanpa harus mengandalkan orang lain, apalagi orang tuanya. Mereka bisa berdiri sendiri, itulah kira-kira pemuda yang mandiri dunia dan akhiratnya. Baik, saya ke Ustadz Arifin Nugroho. Kalau kita melihat atau mengaca sedikit ke belakang seperti apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Islam pada zaman sejarah dulu. Kemudian juga para pemuda-pemuda di Palestina, mereka begitu kuat, mereka begitu tegar begitu. Ini semua terbentur karena kondisi Ustadz Arifin. Lantas ketika kita mendidik pemuda-pemuda kita untuk seperti itu, agar seperti itu, apa harus dibenturkan terlebih dahulu dengan kondisi-kondisi yang mungkin keterbatasan begitu. Bagaimana Ustadz Arifin? Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Karena begini, kadang-kadang kita itu mengajarkan kepada pemuda dan pemudi itu sekedar teori. Tetapi di prakteknya kita belum semumpuni para pendahulu kita. Kalau kita bicara tentang Ashabul Kahfi,
awal Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ashabul Kahfi itu ada satu kalimat yang Allah abadikan dari lisan para Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tahu Bapak Ibu? Pemuda atau tua? Pemuda waktu mudanya. Ya, bagaimana mereka pemuda yang jumlahnya tidak banyak mampu untuk bisa melawan arus mayoritas. Tetapi ada yang disampaikan di situ, dari lisan mereka Allah abadikan. Apa yang diabadikan? Doa. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pas dengan yang disampaikan tadi. Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan rahmat-Mu pada kami. Rahmat ini ilmu. Rahmat, ilmu, pengetahuan apa segala macam. Tetapi kalau hanya sekedar teori nggak jalan. Harus dihayyi' lana, siapkan pada kami. Siapkan untuk kami petunjuk-Mu agar mampu untuk bisa menjalankan ini dengan baik. Orang di Palestina mungkin tidak banyak belajar teori tentang tauhid, tentang akidah. Di mana Allah, bagaimana bentuk pertolongan Allah, bagaimana sabar. Enggak, mungkin nggak banyak. Tapi kondisi mampu membuat mereka sabar. Kehilangan rumahnya, hancur di hadapan mata. Tidak meraung-raung. Bahkan masjidnya hancur. Mereka sholat di sebelah masjid sambil mengatakan, boleh kau hancurkan tempat ibadah kami. Tapi kalian tidak bisa menghancurkan hati kami. Tidak bisa menghancurkan iman kami. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ini kadang-kadang kita baru belajar tentang sabar. Keluar dari pengajian, padahal pengajian sabar 2 jam hadis. Kok ayat hadis ayat keluar baru kejedok pintu masjid udah nangis. Padahal belajar tentang sabar. Makanya harus banyak minta kepada Allah agar ilmu yang kita miliki Allah arahkan, bimbing agar dia mampu menjadi sesuatu yang mampu untuk bisa diejawantahkan, dipraktekkan sehingga manfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Arifin. Sudah ada jamaah yang siap dengan pertanyaan, silakan Sasa. Terima kasih Mas Sofyan dan pemirsa, ada jamaah kedua yang siap bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan Nur Sidik. Bapak Nur Sidik, silakan pertanyaannya disampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Gus, kepada Ustadz dan Ustazah atas materinya yang luar biasa tentang pemuda Islam dan tantangan zaman. Juga alhamdulillah berterima kasih kepada para pengurus DKM yang hadir, juga para dari DMI ya, Kayu Ringin, kecamatan dan kota, juga dari pemerintah, pengurus RW 22, Fortuna 22 dan juga dari Camat Bekasi Selatan. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Baik, terkait dengan momen kali ini terkait dengan pemuda, Masya Allah luar biasa. Sebelum jauh tentang Ashabul Kahfi ataupun pemuda-pemuda pada masa Rasulullah yang luar biasa, juga pemuda yang bergerak memperjuangkan kemerdekaan, juga pejuang Palestina saat ini. Adapun bagaimana dalam konteks Indonesia, generasi Z sama masa ini tidak terlepas dari aktivitas harian mereka, baik bisnis ataupun organisasi ataupun kegiatan lainnya, tanpa mengecilkan itu semua. Namun pertanyaannya, bagaimana agar aktivitas mereka itu tetap pemudanya ini cinta kepada masjid gitu, Gus, Ustaz, agar kita bisa lihat di masjid ini yang hadir tuh pemuda masa ini gitu, ya bukan pemuda pada masanya gitu, Ustaz. Baik, itu barangkali pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa bisa dijawab oleh Ustazah Aini, silakan. Nih anak-anak remaja putri Bu, nggak diajak ya Bu ya? Nanti diajak ya Bu ya. Bapak-bapak juga ini pemuda di masanya semua sepertinya, Masya Allah. Baik, keteladanan itu sebetulnya yang dibutuhkan untuk generasi yang kita sebut dengan Gen Z itu. Kalau tidak ada keteladanan dan ajakan dari yang tua, mereka tidak akan hadir. Kalau hanya disuruh tapi tidak ada contohnya, tidak akan hadir juga. Maka disebutkan oleh para ulama kita, lisanul hali afsah min lisanil maqal. Bahwa tindakan dan contoh yang real itu ada yang lebih manfaat dan lebih greget Bu.
dibandingkan nasihat yang disampaikan dengan lisan. Maka kita ajak dan kita contohkan, jangan kita masuk surga sendirian, tapi ajak juga generasi-generasi kita agar itu ikut masuk surga bareng-bareng dan mereka tidak tertinggal di belakang. Kira-kira seperti itu, Mas Sofyan. Baik, terima kasih Ustazah. Ini saya ke Ustadz Arifin Nugroho berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah tadi, bagaimana seorang pemuda dengan segala aktivitasnya yang serba modern ini tapi juga tetap terpaut hatinya ke dalam masjid. Bagaimana Ustadz Arifin? Iya, tadi disampaikan tentang ketauladanan. Yang kedua, Nabi SAW sampaikan, khatibin nas ala qadri ukulihim. Kita diminta untuk berbicara kepada orang itu sesuai dengan kadar akalnya. Kalau kita ambil sekarang begini ibu-ibu, bapak-bapak. Bikin masjid itu yang nyaman buat pemuda. Karena kadang-kadang masjid ini nyamannya buat lansia gitu. Udah rasa kaki semutan terus ya kan. Ubanan, jarak dengan malaikat Israel nggak jauh, memang masjid yang paling enak. Memang masjid yang paling enak udah. Gimana dibikin masjid itu enak juga buat para pemuda ini. Karena di zaman Nabi SAW masjid itu kan multifungsi. Ketika tahu bahwa pemuda-pemuda Madinah kala itu sedang suka belajar gulat. Nabi hadirkan pegulat dari daerah, kalau sekarang Habasyah, kalau sekarang mungkin Ethiopia ya. Habasyah dipanggil, suruh ngelatih, latihan gulat. Daripada latihan gulat di perempatan, latihan gulat di masjid. Kalau sekarang ada yang latihan gulat di masjid kita gimana kira-kira? Hah? Itu. Orang kadang-kadang baru di belakang sebentar aja main-main handphone sebentar, namanya anak muda. Apalagi tadi yang ditanya generasi Z kan. Generasi Z mah gak bisa lepas dari handphone. Ya, disuruh lepas dari handphone ya kayak ikan hilang dari air gitu kan. Kita gak bisa melawan itu, udah berarti kita arahkan aja mereka. Bagaimana caranya? Terserah. Ya, mainkan mereka. Kalau saya disuruh ngisi gitu Ustadz Sofyan kadang-kadang Gus. Ayo, ini pada lagi ngisi anak-anak, kalau ini kan Masya Allah, ini kan memang kalau udah dekat dengan kematian itu concern pengajian. Semua dekat, kullu atin qarib. Semua yang datang pasti dekat. Nggak usah ini. Kadang bisa jadi jamaahnya duluan, ustadznya belakangan. Atau dibalik, ustadznya belakangan, jamaahnya duluan. Itu terserah hak Allah. Tapi kalau di depan saya ini semuanya Gen Z, 70% lihat handphone. Makanya akhirnya saya harus komunikasi lewat handphone. Bikin mereka dengerin ceramah lewat handphone. Ayo yang nonton, yang lihat handphone. Ayo, pada gini. Nggak usah disumputin, tunjukin. Buka IG-nya. Likes punya Ustadz. Gitu ya. Yang duluan dapat hadiah, dia akhirnya ngelihat. Harus begitu. Makanya kadang-kadang ada gap generasi kan. Mohon maaf, ini para ayahanda kita, para asatid, para tokoh ulama semuanya Masya Allah udah luar biasa. Cuman memang kan rata-rata pemuda di sini kan berarti cucu bapak ibu ya. Udah bukan anak lagi kan. Kalau Gen Z itu cucu gitu. Nah komunikasi dengan cucu yang harus diperbaiki. Bagaimana masjid di tempat kakek neneknya ramah buat cucu. Entah apalah dibikin begitu gimana caranya. Ya, mereka suka multimedia, bikin multimedia. Mereka suka apa? Bikin komunikasi. Coba apa di kampung ini yang mereka suka? Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW itu berperang, saking ini di perang Uhud Bapak Ibu, itu ketika semua sahabat berjalan, tiba-tiba di tengah perjalanan Nabi harus stop. Kenapa? Karena ternyata banyak anak muda yang ikut belum cukup umur, ikut perang. Ini bukan ikut sholat, bukan ikut pengajian, ikut perang pada ikut. Yang di masa itu enggak lumrah begitu. Cuman ada kalimat yang luar biasa dari mereka-mereka yang dilarang oleh Nabi karena diambil salah satu pedang, ditancapkan ke tanah, yang tingginya sama atau yang tingginya lebih boleh ikut, yang tingginya bawah enggak boleh ikut. Ada yang pulang tuh sambil gerutu gitu kan. Kenapa? Karena apa? Karena kalau dengan Nabi Muhammad SAW dalam hal apapun asik gitu. Bahkan sampai dalam perang pun anak-anak merasa itu sesuatu yang mengasikkan. Maka kita juga begitu. Bagaimana caranya? Ya, sesuai dengan kondisi dan zaman. Lain ladang, lain ilalang, gitu kan?
Lain tempat beda juga mungkin. Ya, mungkin yang di daerah sini apa yang mau itu. Nah, tapi harus ada yang khusus memang membicarakan tentang itu sehingga apa? Anak muda itu kalau nggak ke masjid pusing kepalanya. Ya, bukan kalau nggak ke perempatan pusing kepalanya. Tapi kalau nggak ke masjid pusing kepalanya. Ada satu masjid Ustaz Sofyan, cuma dikasih wifi gratis di masjid. Masya Allah. Rame jadinya Ustaz ya? Rame itu masjid. Ya namanya. Coffee shop kalah nih ya? Coffee shop kalah, habis itu dibikin coffee shop. Udah akhirnya mereka ngokongko aja di masjid gitu kan, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih pencerahan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi membuat pemuda-pemudi kita, khususnya generasi muda, menjadi sosok yang luar biasa, menjadi sosok yang dekat dengan masjid, dekat dengan Allah, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dan di segmen berikut pemirsa, segmen 5, nanti saya akan bersama Gus Han berbicara di segmen Ngobrol Syariah dengan tema perkuat ekonomi untuk mempersiapkan masa tua kita. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan kali ini pemirsa kita masuk ke dalam segmen Bincang Keluarga oleh rekan saya Mas Sofyan dan juga Gus Han. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa. Kita kembali di Damai Indonesiaku dalam segmen Ngobrol Syariah. Saya sudah bersama Gus Han. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan ini Gus berkaitan dengan ini kan sekarang dengan tema besar kita sosok pemuda. Ini bagaimana apa yang harus dilakukan sebagai anak muda untuk memperkuat perekonomian dalam kacamata syariah, Gus. Silakan Gus. Ya, ini memang isu yang sangat pas sekali ya dengan Sumpah Pemuda dan juga kondisi ekonomi yang kalau misalnya kita tidak hati-hati, kita sangat rentan masuk di dalam jurang yang sangat mengkhawatirkan setelah pandemi ini. Yaitu kita harus mempersiapkan diri, mindset kita menjadi pribadi yang produktif, tidak pasif, dan juga bisa melihat pasar. Yang dikatakan orang mengatakan bahwa kita harus lebih kerja keras dan juga kerja cerdas. Bukan hanya keras tapi tidak cerdas. Artinya bisa melihat peluang, bisa melihat sesuatu ini kira-kira bisa kita masukin apa tidak gitu kan. Walaupun tetap koridor tentang syariah, koridor tentang kehalalan itu harus juga menjadi pertimbangan yang utama gitu. Ya. Ya, sekarang ini juga banyak terjebak sekali dengan adanya banyak pinjol, kemudian juga ini sangat menggiurkan. Apalagi iklan-iklan yang ditampilkan adalah sosok pemuda di dalam pinjol itu ya. Ini bagaimana untuk mengantisipasi itu sebagai seorang pemuda yang gelora darah mudanya ini cepat sekali untuk bisa terpengaruh dengan wah saya harus segera mandiri, kemudian juga ada iming-iming pinjaman-pinjaman online yang sangat mudah sekali. Ini bagaimana mengantisipasi atau memberikan saran atau pesan kepada anak-anak muda ini, Gus Han? Sering kita terobsesi dengan pribadi yang lain. Sering kita terobsesi dengan sosok yang lain tanpa memikirkan bagaimana prosesnya sehingga dia mencapai itu. Sehingga ketika kita melihat orang yang sukses dan hanya mendengarkan dari ucapan mereka saja di atas panggung sebagai motivator, maka yang ia lihat dianggap bahwa itu didapatkan secara instan. Sementara kenyataannya dia mencapai itu melalui sebuah proses yang panjang. Maka kemampuan dan keyakinan kita untuk mendapatkan sesuatu dengan proses yang panjang itu harus kita tanamkan dalam benak kita. Sehingga ketika kita melihat sosok tertentu, maka kita tidak harus menduplikasi persis dengan apa yang sosok mereka. Tetapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita, latar belakang kita, dan juga kondisi real yang ada dalam diri kita. Gitu. Ya, ya. Nah, Gus Han, ada statement, ada yang mengatakan seperti ini, seorang pemuda atau kita sebagai orang tua sebaiknya mendidik anak jangan untuk dibiasakan menabung, tapi bersedekah. Nah ini apakah hal yang salah atau sebetulnya masih ada betulnya? Karena memang sedekah itu sebenarnya Allah akan menggantikan yang lebih besar. Ini bagaimana dengan pengajaran seperti ini? Ya, pernyataan itu tidak salah tapi kurang tepat. Okay. Karena memang ad-dunya mazratul akhirah, jadi segala sesuatu itu harus dihitung dan juga dilakukan secara ilmu-ilmu dunia. Karena kita hidup di dunia, ya kan? Sama halnya ketika kita lampu itu mati, kalau kita mengucapkan Bismillah, mudah-mudahan lampu itu hidup, apakah sudah hidup? Ya tidak mungkin. Tetapi harus ada upaya untuk datang ke sana dan membuka
kliknya untuk menyalakan lampu itu. Artinya ada ikhtiar. Ikhtiar adalah sunatullah. Ada sunatullah Nah, di situ ya. kadang-kadang kita lupa tentang sunatullah itu. Jadi doa itu bukan berarti menjadi sesuatu yang simsalabim, tapi doa itu membuat segala sesuatu yang kita lakukan menjadi berkah, menjadi sesuatu yang diridhoi Allah SWT. Maka harus beriringan antara ikhtiar dan doa. Nah, ikhtiar ini adalah menabung, doa dalam eksekusinya yaitu dengan cara bersedekah. Nah, ketika sedekah kita tanpa ada motivasi untuk minta kembalian, maka itu adalah sedekah yang betul-betul berkah bagi kita semuanya. Tapi kalau ya Allah saya bersedekah demi ini, demi itu dan sebagainya, nah itu kayaknya levelnya masih hitung-hitungan dengan Gusti Allah. Padahal sementara kita kan sebaiknya jangan hitung-hitungan dengan Gusti Allah ketika kita beramal. Gitu. Ya, bahkan ada yang saya menjumpai langsung ini ketika ada orang bersedekah, itu sudah mau mengeluarkan uang nih Gus, tapi dia masih berpikir ini bakal kembali lagi nggak uang saya sampai kita ngitung-hitungan Gus ya. Ini masalahnya salah satu pemahaman yang mungkin terlalu kesana gitu kan. Padahal terlalu hitung-hitungan tadi ya Gus ya. Hitungan tadi seakan-akan saya akan bersedekah sekian pasti Allah akan kembalikan sekian. Nah berarti kan nggak ikhlas dong. Ya kan, maka penuhi dulu kemampuan kehidupanmu, maka baru kita berpikir yang lain. Kita bersedekah, anak kita nggak bisa makan. Kita bersedekah, istri kita kekurangan. Nah ini kan tidak bijak. Penuhi dulu semuanya, apa yang kita butuhkan dan apa yang kita ini kan baru kita bersedekah kepada yang lain. Oke, Gusan, selain menabung dan juga berinvestasi, apa yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan di hari tua ini Gus, selain kedua hal tadi? Ya, kita memang menabung itu penting untuk persiapan hari tua kita, karena selain kita berikhtiar, kita berdoa kepada Allah tentang kemantapan rezeki kita, maka kita harus ikhtiar dengan langkah-langkah yang sunatullah tadi itu, yaitu kita berinvestasi, bisa bermain dana reksa, bisa bermain saham dan sebagainya, asalkan kita tidak FOMO, asalkan kita tidak ikut-ikutan, tapi pastikan dengan hitungan yang jelas. Segala sesuatu kalau dipertimbangkan dengan baik berdasarkan kemampuan dan berdasarkan keilmuan, maka insya Allah akan berakhir dengan baik. Tetapi kalau motivasinya adalah karena faktor FOMO, faktor ikut-ikutan, dan karena faktor sesuatu yang sifatnya tidak ilahiyah dan juga tidak sunatullah, karena kepentingan-kepentingan di niat ibadah untuk keluarga kita, maka biasanya kita tidak bisa mengendalikan diri hati kita. Banyak sekali orang hancur bermain saham karena dia nggak bisa mengendalikan diri. Wah, tambah, tapi tidak ada ukuran yang ia pegang, sehingga nafsu dia yang akan menyetir langkah dia dalam menanam saham itu. Baik, sekarang ini banyak sekali anak-anak muda Gusan yang sudah merintis usaha, kemudian juga menggalang dengan segala usaha-usaha yang sangat variatif sekali. Nah, kemudian ketika usaha itu maju, mendapatkan penghasilan yang banyak, namun sepertinya tidak siap. Ada beberapa pemuda yang sepertinya tidak siap ketika mendapatkan kerugian kemudian atau jatuh begitu. Kemudian akhirnya belum siap menerima dan secara psikis dan juga psikologi terganggu. Ini bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut, Gus Han? Ya, segala sesuatu kalau instan itu tidak baik. Segala sesuatu kalau misalnya dilakukan dengan tidak proses yang semestinya, maka dia bisa jadi tidak siap secara mental. Proses berjalan itu linear dengan pembangunan mental. Seperti halnya dengan kita berbisnis. Kalau misalnya tiba-tiba saja misalkan mendapatkan rezeki yang tiba-tiba, maka mentalitas kita itu masih belum tentu siap akan dikemanakan rezeki ini. Nah, padahal setiap rezeki yang masuk dalam diri kita itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya mental kita belum siap untuk menjadi orang yang triliuner, tiba-tiba dapat uang triliun, bingung mau diarahkan kemana ini. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita sadarkan kepada para teman-teman semuanya. Bersabarlah di dalam berbisnis, tidak perlu harus mengikuti orang yang belum tentu sesuai dengan spek apa yang kita miliki, dan tidak usah tertipu atau terayu oleh omongan-omongan atau motivator-motivator yang belum tentu sesuai dengan kita. Terkadang kita perlu memakai atau menggunakan kacamata kuda ya Gus ya, lurus ke depan begitu. Iya, fokus saja. Fokus saja. Baik, terima kasih Gus Han, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi para pemuda untuk mempersiapkan perekonomian sehingga lebih siap lagi di masa tua. Yang penting halal. Itu dia yang penting, dan juga syar'i begitu ya Gus Han. Baik, sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia. Kami akan kembali.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu pemuda Islam dan tantangan zaman ya. Sasa, kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Sebelum kita akhiri dan kita tutup dengan doa, 1 menit atau 2 menit yang akan disampaikan konklusi oleh Ustadz Arifin Nugroho, pesan-pesan bagaimana sosok pemuda yang ideal dalam Islam. Silakan Ustadz Arifin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pemuda itu amanah. Pemuda itu adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin melihat bagaimana peradaban satu bangsa di kelak kemudian harinya, maka lihatlah pemudanya. Maka kita sebagai orang tua, pegang amanah ini dengan baik. Dan wahai pemuda, andalah masa depan peradaban bangsa ini. Ingin melihat bagaimana bangsa ini ke depan, maka bisa dilihat dari mereka yang ada saat ini. Insya Allah mudah-mudahan pemuda yang baik di bangsa ini akan menghasilkan peradaban yang baik di kelak kemudian hari. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Arifin, Gus Han dan juga Ustazah Aini yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan memberikan semangat tersendiri bagi khususnya bagi para pemuda di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Saya Sabrina Raisa. Dan seluruh kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimar, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemuda masa kini dan juga pemuda masa Allah di masjid ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka marifataka ya Allah. A'tini mahabbataka marifataka ya Allah. A'tini mahabbataka marifataka ya Allah. Allahumma ajal auladana ya Allah min ahli ilmi, min ahli amali, min al-khair, min al-husnul khotimah ya Allah, min al-husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.